Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, mata kuliah Pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN di SD. Langsung saja. Pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dari inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru dituntut dapat menciptakan iklim belajar yang sejuk, menyenangkan, bebas dari tekanan, terbuka, bersahabat sehingga siswa berani curhat agar dapat mengekspresikan dirinya dalam kegiatan kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan ini. Yang kedua, pendekatan inklusi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang sudah disusun dan dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Yang ketiga, pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran dari diri atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimiliki atau pada orang lain. Yang keempat, pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan penalaran moral melalui suatu analisis kasus yang mengandung dilema moral. Melalui pendekatan ini, siswa diminta membuat suatu keputusan terhadap kasus yang dilematis tersebut lengkap dengan alasannya. Dari alasan yang diajukan, siswa tersebut akan dapat diketahui daya nalar moral yang dimiliki siswa, walaupun sebenarnya yang akan menjadi fokus kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai cognitive moral development menurut Kohlberg. Dengan kematangan nilai diharapkan dapat membawa kepada kematangan moral. Yang kelima, pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa atau stimulatis atau metode lain yang dipersiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Kegiatan menganalisis ini merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik atau tidak baik, akan tetapi sampai pada analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan, kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang menjadi pilihannya. Yang keenam, pendekatan mengungkapkan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri dan pemeliharaan nilai dalam diri. Pendekatan ini bukan merupakan pemecahan masalah. Meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara nilai pilihannya itu di dalam kehidupan sehari-hari merupakan inti dari pendekatan ini. Yang ketujuh, pendekatan komitmen.
Pendekatan ini berusaha menumbuhkan komitmen atau keterikatan siswa terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak janji untuk berbuat baik terhadap orang lain, janji untuk menjemput teman dan sebagainya. Tentu saja janji tersebut harus dipenuhi. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan melatih siswa untuk disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang menjadi pilihannya. Yang ke-8 yang terakhir, pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri siswa dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman yang langsung harus dilakukan siswa terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan pembelajaran ini dapat menggunakan metode partisipatori, simulasi, sosiodrama, dan studi proyek. Yang kedua, pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Ada beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan atau penuturan lisan guru kepada siswa. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari guru. Yang kedua, metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita rakyat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap pada siswa. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru tertuntut menguasai teknik-teknik bertanya. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa atau aktivitas siswa. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk bertujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru-murid, murid-guru, murid-murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif. Akan tetapi, dalam menggunakan metode ini, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran PKN yang menggunakan teknik follow inquiry. Yang kelima, metode penugasan. Metode ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Tujuan penggunaan metode ini agar siswa memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Yang keenam, metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik siswa dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetisi. Yang ketujuh, yang terakhir, metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, siswa dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kesimpulannya, pengembangan pendekatan PKN terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan evokasi,
inklusi, kesadaran, penalaran moral, pendekatan analisis nilai, pengungkapan nilai, komitmen, dan memadukan. Pengembangan metode pembelajaran PKN terdiri dari beberapa metode antara lain ceramah, cerita, tanya jawab, diskusi, penugasan, permainan atau kompetisi, dan simulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.